Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dalam rangka memperingati ke-42 tahun diaktifkannya kembali pasar modal, Panitia HUT Pasar Modal ke-44 yang terdiri dari perwakilan OJK dan SRO menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Pasar Modal. Lomba karya tulis pasar modal ini memberikan kesempatan kepada publik, mahasiswa, akademisi untuk memberikan masukan yang berharga, memanfaatkan momentum hari ulang tahun ke-44 pasar modal. Selain itu juga menyoroti berbagai hal yang ada di industri pasar modal yang sifatnya akademisi maupun best practice untuk kepentingan industri pasar modal. Lomba karya tulis ini diharapkan akan memberikan nilai edukasi yang baik bagi publik atau memberikan solusi yang sifatnya konstruktif bagi industri. Diharapkan hasil karya tulis dari para peserta dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Tema utama yang diberikan sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke-44, yaitu investasi berkelanjutan, investasi berdampak bagi People, Planet, Prosperity, Peace Partnership. Peserta harus memberikan gambaran tentang tema tersebut dengan minimal 1 dari poin 5P tersebut, dan diharapkan dapat menganalisa, melakukan pendekatan akademis maupun best practice, serta memberikan solusi bagi perkembangan pasar modal. Lantas, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber ada di channel. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait dengan Lomba Karya Tulis yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia, saat ini kami sudah terhubung dengan via Zoom bersama dengan Ibu Erna Dewayani, Koordinator Writing Challenge Competition dan Senior Advisor Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Erna, apa kabar, Bu? Baik, Pak David. Selamat sore. Selamat sore juga, Ibu Erna. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja, Ibu Erna, sebenarnya apa latar belakang dan tujuan dari penyelenggaraan Lomba Karya Tulis ini, Bu Erna? Karya tulis ini kita selenggarakan dalam rangkaian dari 40 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, dan kita ingin sekali memberikan acara yang mengedukasi terkait dengan ESG yang sedang marak belakangan ini, baik global maupun di Indonesia, berupa karya tulis, gitu Pak David. Baik. Dari keterangan yang kami terima, Ibu Erna, tema dari Lomba Karya Tulis ini harus dijabarkan oleh peserta dari karya tulis masing-masing. Memang benar demikian, Bu? Ya, jadi karya tulis ini agak berbeda dengan karya tulis yang lain ya, karena makanya kita namakan writing challenge, karena kita tidak harus dalam bentuk word, dalam bentuk naratif gitu, tapi dalam bentuk PowerPoint, sehingga bisa menambah kreasi dari para peserta dalam menuangkan ide-idenya. Baik, artinya dalam penyampaian pertama tidak usah dalam bentuk Word, PowerPoint juga bisa diterima begitu, Bu. Kemudian dari sisi penjelasannya nanti seperti apa? Jadi para peserta saat ini sebetulnya sudah kita buka, pendaftarannya sudah kita buka, nanti kita buka sampai dengan 17 September, menyampaikan ke kami, ke writingchallenge.idx.co.id. Kemudian nanti kita akan lakukan screening ya, jadi ada 2 kategori mahasiswa dan kategori umum. Masing-masing kategori ini nanti kita akan pilih 10 besar dari masing-masing kategori, kemudian nanti akan diberikan sesi pendalaman materi oleh Dewan Juri, dan kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari para finalis tersebut, untuk kemudian ditentukan pemenangnya siapa gitu ya. Jadi masing-masing kategori kita ada 5 pemenang, 1, 2, 3, dan harapan ada 2. Oke, ada 2 kategori dengan tema yang sama, begitu Ibu Erna? Ya, betul. Baik, selanjutnya adalah kenapa ini tema ESG penting untuk disosialisasikan melalui Lomba Karya Tulis ini? Ya, kita tahu ya sebenarnya kan masyarakat global termasuk Indonesia kan sekarang menyadari pentingnya isu perubahan iklim atau climate change, sehingga ini turut mempengaruhi berbagai bidang, khususnya dalam bidang investasi. Jadi dalam lomba ini kita mengangkat tema ESG tersebut dengan menekankan kepada aspek-aspek yang terkait ya. Jadi investasi yang berkelanjutan, investasi yang berdampak pada people, planet, prosperity, peace, partnership. Jadi masing-masing peserta bisa memilih aspek yang 5P tersebut ya.
Jadi artinya kita juga ingin menekankan bahwa investasi tidak semata-mata mencari profit, tapi yang memberikan dampak terhadap aspek-aspek 5P tersebut. Ini yang perlu kita minta dari para peserta untuk menuangkan ide-ide yang tentu saja akan membangun dalam perkembangan industri pasar modalnya. Baik, sebagai gambaran Bu, sebenarnya seperti apa penerapan ESG di pasar modal Indonesia sampai sejauh ini? Ya, kalau di pasar modal sendiri sebetulnya kita sudah cukup lumayan ya menuangkan konsep-konsep ESG ini. Jadi beberapa perusahaan tercatat juga sudah meningkatkan value dan kinerjanya secara berkesinambungan. Kemudian kita juga sudah menerbitkan beberapa indeks yang terkait dengan ESG, yaitu Srika Hati dan juga ESG Leaders yang beranggotakan 30 anggota saham unggulan. Kemudian perusahaan tercatat yang memenuhi standar dan parameter atas penerapan prinsip-prinsip sustainable yang baik bisa masuk dalam konstituen dari indeks-indeks tersebut. Demikian. Jadi selain beberapa produk berbasis ESG sustainability, ETF kita sudah ada 14 yang berdasarkan terhadap ESG dan ada 1 green bond. Ini yang sudah ada di Indonesia ya. Baik, apakah itu termasuk peran dari Bursa Efek Indonesia dalam mendukung penerapan dari ESG ini Bu Erna, atau mungkin ada peran lain mungkin Ibu? Ya, ini tentu saja peran Bursa Efek Indonesia, peran OJK juga dalam memberikan iklim yang kondusif ya bagi terciptanya penerapan ESG, dan juga koordinasi yang bagus antara kita dengan anggota bursa serta perusahaan-perusahaan tercatat untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Jadi bursa sendiri sekarang sudah tergabung dalam Sustainable Stock Exchange dan menjadi task force ya sebagai bentuk komitmen pendukung penerapan dan pengembangan ESG di pasar modal Indonesia. Kemudian kita juga memberikan insentif ya dalam yang kita tuangkan dalam peraturan-peraturan bursa yang kaitannya dengan ESG. Dan yang jelas kita secara terus-menerus bersama dengan OJK melaksanakan capacity building untuk meningkatkan stakeholder dalam meningkatkan awareness terkait dengan ESG tersebut. Baik, kembali kepada jalannya kegiatan Lomba Karya Tulis Ibu Erna. Sebenarnya seperti apa gambaran tahapan Lomba Karya Tulis ini, mulai dari penyampaian karya sampai dengan pengumuman pemenang? Ada beberapa kategori, tadi pun juga sempat disinggung sebenarnya. Kemudian berapa banyak finalis yang akan dijaring, tadi juga sempat disinggung. Sudah dibuka pendaftaran dan updatean terbaru, sudah ada yang menyampaikan tidak Bu sampai sejauh ini? Sejauh ini sudah ada yang menyampaikan. Jadi kita sudah sebarkan informasi ini ke sosmed kita ya, ke sosmed Bursa Efek Indonesia. Kita juga sudah sampaikan juga ke dalam website kita, SRO juga. Itu sudah banyak yang masuk ya, baik dari kalangan mahasiswa maupun umum. Jadi umum pun juga tidak kotak-kotakan ya. Tadi juga ada pertanyaan, apakah wartawan boleh ikut dalam kategori ini? Kita bilang bahwa wartawan boleh dan tidak ada ketentuan yang spesifik gitu ya, karena wartawan bisa masuk dalam kategori umum. Dan ini kita tunggu sampai dengan tanggal 17 September. Kemudian kita seleksi ya, jadi kita di dalam penyeleksian ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah internal, ini terdiri dari SRO, dan kemudian kita juga ada juri dari eksternal yang terdiri dari akademisi, mewakili akademisi, kemudian dari Srika Hati, kemudian dari analis pasar modal ya. Dan itu setelah dilakukan penyaringan 10 finalis untuk masing-masing kategori, tanggal 7 Oktober kita lakukan pembekalan oleh Dewan Juri. Jadi kita ingin memantapkan lagi pemahaman mengenai ESG. Kemudian setelah itu keesokan harinya kita minta mereka untuk mempresentasikan hasil tulis dan juga hasil pembekalan yang sudah diberikan oleh Dewan Juri. Baru kemudian kita lakukan pengumuman pemenang, nanti kita selenggarakan pada saat penutupan kegiatan CMSE ya, Capital Market Summit and Expo, yang akan kita lakukan pada tanggal 16 Oktober. Baik, kegiatan presentasi ini yang masuk ke final ya Bu, yang lolos dari penjurian? Ya, betul. Jadi nanti ada 10 finalis umum, 10 finalis mahasiswa yang akan menyampaikan presentasinya ya, karena sudah diberikan pembekalan juga oleh Dewan Juri di hari sebelumnya.
mereka akan sampaikan paparannya. Tapi kalau untuk yang tidak lolos dalam seleksi ini sudah selesai sampai di situ saja. Baik, tidak hanya dari sisi ide yang diluncurkan begitu, ide yang disampaikan, tapi juga bagaimana meyakinkan Dewan Juri dalam presentasi terkait juga dengan ide-ide yang disampaikan, terutama berkaitan dengan ESG. Sebagai magnet mungkin, Ibu Erna, bisa dibocorkan tidak Bu, ini berapa besar hadiah yang disiapkan bagi panitia untuk pemenang lomba? Total hadiah itu ada sekitar 76 juta rupiah yang semuanya sudah masuk ke dalam kategori tersebut ya. Jadi hadiah ini untuk mahasiswa dan umum tidak kita bedakan. Hadiah juara pertama itu dalam bentuk RDN itu 10 juta dan uang elektronik 2 juta. Itu hadiah pertama ya. Kedua 8 juta RDN, 2 juta uang elektronik, kemudian juara 3 6 juta dan 2 juta uang elektronik. Sedangkan untuk harapan tidak kita bedakan harapan 1 2, tapi kita ada harapan memang ada 2. Itu masing-masing mendapatkan RDN rekening dana nasabah sebesar 3 juta dan 1 juta dalam bentuk uang elektronik. Jadi memang kenapa kita memberikan hadiah dalam bentuk RDN supaya apa yang kita berikan itu kembali lagi ke dalam investasi pasar modal ya. Karena memang tujuannya kita meningkatkan literasi dan juga inklusi gitu. Baik, untuk kegiatan Lomba Karya Tulis ini sebelumnya sudah digelar atau ini yang pertama, Ibu Erna? 2 tahun lalu kita sudah adakan ya, tapi temanya umum. Jadi waktu itu kita ingin memahami lebih umum ya mengenai investasi, mengenai go public. Tapi kalau yang tahun ini benar-benar karena ESG ini merupakan kepedulian kita terhadap perkembangan terkait dengan perubahan iklim. Kita ingin supaya mendapatkan masukan juga dari masyarakat mengenai pentingnya ESG dalam kegiatan berinvestasi. Baik, terakhir Bu Erna, ini terkait juga dengan harapan dilaksanakannya Lomba Karya Tulis dengan judul yang lebih spesifik, kemudian juga dengan beberapa kategori tadi, dan harapan bagi Bursa Efek Indonesia dengan terselenggaranya kegiatan ini. Harapannya adalah bahwa masyarakat atau investor meningkat ya pemahamannya dan kesadarannya terhadap pentingnya ESG. Jadi mungkin pemahamannya akan meningkat ya. Sekarang investasi itu tidak hanya mencari profit tapi juga bisa berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap planet, berdampak terhadap people. Kemudian kita juga berharap adanya ide-ide baru yang bisa dikembangkan oleh pasar modal Indonesia. Jadi kalau kami mendapatkan masukan dari masyarakat mungkin akan lebih baik ya, dan karena ini disampaikan dalam bentuk PowerPoint sehingga ide-ide ataupun hal-hal kreatif lain bisa dengan mudah dituangkan. Kemudian tentu saja ini juga akan memantapkan peran Bursa Indonesia ya dalam bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Artinya apa yang kita lakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan ESG ini juga sudah pula dilakukan oleh bursa-bursa luar di luar ya, bursa-bursa luar dunia. Baik Ibu Erna, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Semoga kegiatan yang berjalan lancar, baik dari sisi tujuan maupun muara terakhir dari Bursa Efek Indonesia bisa tersampaikan, dan kegiatan sosialisasi dari masyarakat tetap berlanjut ke depannya, dan ini muaranya nanti tentu akan menambah jumlah investor dan pengetahuan masyarakat tentang pasar modal Indonesia. Terima kasih Ibu Erna, sehat selalu Bu. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Ibu Erna Dewayani yang merupakan koordinator Writing Challenge Competition dan juga Senior Advisor Bursa Efek Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Zona Bisnis bersama saya, Mercy Wijaya. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia bersama dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Pasar Modal sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke-42. Lalu bagaimana mekanisme lomba dan apa persyaratan mengikuti Lomba Karya Tulis ini? Kita akan segera membahasnya bersama dengan Ibu Erna Dewayani yang merupakan koordinator dari Lomba Karya Tulis sekaligus Senior Advisor Bursa Efek Indonesia. Ibu Erna, terkait dengan Lomba Karya Tulis Pasar Modal ini, Bu, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari Bursa Efek Indonesia, KSEI dan juga KPEI untuk menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Pasar Modal ini? Baik, jadi ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal yang ke-44 ya. Jadi tidak hanya Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSEI, tapi juga bersama dengan OJK kami menyelenggarakan kegiatan karya tulis ini.
Jadi tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang berharga bagi kemajuan pasar modal Indonesia melalui lomba karya tulis. Baik, Ibu, lalu tema apa yang akan diangkat, Bu? Dan kenapa tema yang nanti akan diangkat penting untuk dibahas saat ini? Ya, tema yang akan diangkat adalah mengenai ESG, yaitu Environmental, Social, and Corporate Governance. Jadi kalau kita perhatikan ESG investing ini saat ini kan sedang baik di lokal maupun di bursa-bursa luar, yang menekankan kepada investasi berkelanjutan, yaitu investasi yang berdampak bagi people, planet, prosperity, peace, and partnership. Jadi diharapkan ketika kita melakukan investasi tidak hanya mendahulukan profit, tapi juga 5P yang lain yang tadi kami sebutkan di atas. Jadi peserta juga diharapkan dapat menganalisa, melakukan pendekatan akademis maupun best practice ya, dengan memberikan solusi bagi perkembangan pasar modal terkait dengan ESG tersebut. Baik, berarti temanya adalah ESG investing, Bu. Nah, yang nggak kalah pentingnya gimana cara masyarakat bisa ikut lomba ini, Bu? Bagaimana mekanisme dan tahapan dari lomba karya tulis ini? Tahapannya kita sebetulnya sudah mulai buka ya, periode penyampaian karya ini mulai dari tanggal 18 Agustus. Kita tunggu sampai dengan tanggal 17 September. Jadi peserta yang terdiri dari 2 kategori, mahasiswa dan umum, itu dapat menyampaikan hasil karyanya melalui PowerPoint ya. Jadi kali ini kita tidak menggunakan naratif ya yang seperti di Microsoft Word, tapi kita menggunakan PowerPoint sehingga ada gambar-gambarnya yang menarik dan ide-idenya jadi lebih tereksplor ya. Kemudian nanti kita akan seleksi sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian tanggal 1 Oktober kita pengumuman atas seleksi tadi ya. Jadi untuk masing-masing kategori kita pilih 10 finalis. Jadi ada 20 finalis dari mahasiswa dan umum. Kemudian kita juga tanggal 7 Oktober akan adakan pembekalan oleh Dewan Juri. Jadi Dewan Juri kali ini kita akan bekerja sama dengan akademisi, dengan Serika Hati dan juga praktisi pasar modal. Baru tanggal 8 Oktober kita adakan grand final ya. Jadi peserta atau finalis ini akan menyampaikan paparannya di depan para dewan juri dan semuanya dilakukan secara full virtual ya. Kemudian 16 Oktober kita lakukan pengumuman bersamaan dengan penutupan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun pasar modal yang lainnya, yaitu Capital Market Summit and Expo pada tanggal 16 Oktober 2001. Baik, Bu Erna, dalam tahap penjurian nanti kriteria apa yang akan dilihat oleh para juri, Bu, sehingga karya tulis ini bisa dipertimbangkan sebagai pemenang? Yang jelas mengenai kreativitas ya, jadi temanya kan seperti yang kami sebutkan bahwa temanya bersekitar mengenai ESG. Jadi diharapkan para peserta dapat memberikan ide, memberikan solusi bagi pasar modal Indonesia, iklim investasi yang baik seperti apa dilihat dari dan dikaitkan dengan ESG tersebut dan 5P tersebut. Jadi para peserta bisa mengambil salah satu dari faktor P tersebut, apakah people, apakah prosperity, atau combine dari unsur-unsur P tadi. Kemudian karena nanti ada temu ya, ada final, jadi diharapkan para finalis dapat menyampaikan secara menarik dan solutif ya atas apa yang sudah disampaikan terhadap kami gitu. Baik, Bu Erna, lalu berapa banyak nanti pemenang yang akan dipilih dan apa hadiahnya, Bu? Kita ada 5 hadiah untuk masing-masing kategori. Jadi juara 1, 2, 3, kemudian harapan, ada 2 harapan. Itu untuk masing-masing kategori ya. Dan hadiahnya berupa uang dalam bentuk RDN, rekening dan nasabah, dan juga dalam bentuk uang elektronik. Jadi kenapa kita menyampaikan dalam bentuk uang, dalam bentuk RDN, karena diharapkan apa yang sudah mereka sampaikan itu juga akan berbalik kepada mereka untuk diinvestasikan lagi dalam bentuk produk-produk yang ada di pasar modal.
total hadiahnya ini kebetulan sesuai dengan hari ulang tahun RI ke-76 ya. Jadi ada total hadiah sebesar 76 juta rupiah yang akan dibagikan dalam 2 kategori tersebut. Baik, Ibu Erna, apa harapannya Bu untuk acara lomba karya tulis ini ke depannya Bu? Harapannya tentu saja kita berharap bahwa dengan adanya karya tulis ini maka kesadaran investor dan pasar modal lebih baik lagi, terutama kaitannya dengan ESG ya. Jadi kita ingin bahwa ESG ini akan terus-menerus digaungkan. Kemudian kami juga berharap ada ide-ide baru yang bisa dikembangkan oleh pasar modal Indonesia. Jadi dengan adanya inspirasi atau aspirasi yang disampaikan oleh peserta, kita mempunyai ide baru yang dikembangkan yang terkait dengan kegiatan edukasi ya, terutama pasar modal Indonesia. Kemudian tentu saja karena kita juga sudah menjadi bagian dari ESG ya, kita lebih mantap lagi untuk menjadikan bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Kebetulan kan Bursa Efek Indonesia kan sudah masuk dalam Sustainable Stock Exchange, sehingga kita mempunyai kepedulian yang lebih terhadap kegiatan yang terkait dengan ESG ini. Baik, terima kasih Ibu Erna untuk penjelasannya. Semoga banyak yang antusias Bu mengikuti lomba ini dan hasil karya tulis nanti yang menang dapat menjadi rujukan untuk membuat kebijakan investasi di masa mendatang. Salam sehat Bu dan sukses selalu. Ya, dan saudara, Bursa Efek Indonesia menggelar lomba karya tulis untuk masyarakat umum dan mahasiswa dalam rangka 42 tahun diaktifkannya kembali pasar modal. Apa yang menarik dari lomba ini? Kita akan langsung berbincang dengan Koordinator Writing Challenge Competition sekaligus Senior Advisor Bursa Efek Indonesia, Erna Dewayani. Selamat pagi, Bu Erna. Selamat pagi. Oke, ini langsung tanya deh, apa tujuan BI menggelar lomba karya tulis ini? Lalu kemudian apakah ini berhubungan dengan edukasi pasar saham yang makin gencar dan luas? Ya, jadi kalau kaitannya adalah dalam rangka ulang tahun pasar modal ke-44. Jadi kita tahun ini double number ya, jadi 44. Dan kemudian untuk Writing Challenge ini memang kita mengharapkan dengan adanya lomba menulis itu, maka proses edukasinya akan terus berlangsung. Jadi ketika kita bisa menulis, bisa mengeksplor segala macam yang ada ide-ide yang ada di dalamnya, kita secara tidak langsung akan melakukan edukasi. Demikian. Oh gitu. Lantas apa nih tema yang dipilih dan mengapa tema tersebut yang dipilih? Karena memang kan sorotannya itu apa manfaat yang bisa diberikan pada investor lama maupun calon investor gitu Bu? Ya, tema kali ini kita memang menggunakan tema yang masih hype ya, yaitu mengenai ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. Jadi diharapkan peserta karya tulis itu dapat mengeksplor mengenai ESG dan kaitannya dengan konsep-konsep 5P ya, antara lain People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Jadi tidak, kalau kita berinvestasi saham ataupun reksadana ataupun obligasi, tidak hanya mengenai masalah profit, tapi juga yang berdampak kepada keberlangsungan terkait dengan 5P tadi. 5P tadi. Oke, nah lantas bagaimana mekanisme jika masyarakat ingin ikut lomba? Lomba kali ini kita ada 2 kategori ya, yaitu mahasiswa dan umum. Jadi kita sudah memulai sebetulnya penyampaian karya, itu sampai dengan tanggal 17 September kita buka penyampaian karya tersebut, dan kali ini kita tidak dalam bentuk naratif ya, tidak dalam bentuk karya tulis lainnya seperti Word gitu, tapi kita dalam bentuk PowerPoint. Harapannya adalah peserta bisa mengeksplor dengan bebas ya dalam bentuk PowerPoint dan nanti disampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian nanti kita akan saring 10 finalis masing-masing kategori tersebut untuk kemudian kita lakukan final ya. Jadi nanti peserta akan diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi di depan juri. Oh, di depan juri ini harusnya sih teman-teman mahasiswa semangat ya untuk ikut lomba ini. Karena tadi sudah disebutkan tahap penjuriannya, lantas berapa lama mungkin tahap penjuriannya Bu? Tahap penjuriannya sekitar, jadi kita sampai dengan tanggal 17 September, kemudian nanti kita akan saring ya, tadi seperti yang kami sampaikan, kemudian nanti pada tanggal 23 sampai 30 itu hasil seleksi kita
godok lagi, dan pembekalan oleh Dewan Juri. Jadi sehari sebelum dilakukan presentasi nanti ada pembekalan oleh Dewan Juri. Tanggal 8 Oktober itu adalah grand final, finalis akan menyampaikan karyanya di depan Dewan Juri. Oke, nah ini pertanyaan yang paling ditunggu nih Bu. Apa saja apresiasi yang akan diberikan BI untuk peserta lomba? Yang jelas kita akan memberikan hadiah dalam bentuk rekening dana nasabah ya, dalam bentuk RDN dan juga uang elektronik. Jadi, dan juga uang elektronik? Ya, uang elektronik. Jadi ada 2 uang ya, jadi dalam bentuk RDN yang itu diharapkan bisa langsung diinvestasikan produk-produk pasar modal serta uang elektronik. Serta uang elektronik, harusnya sih sangat menarik ya untuk mengajak masyarakat umum ikut lomba ini. Nah Bu, ini kan kalau namanya lomba nggak cuma tahun ini ya, beberapa kemarin-kemarin juga ada lomba karya tulis dan segala macamnya. Apa mungkin yang menjadi basic pembeda gitu untuk lomba tahun ini dengan lomba sebelumnya? Kalau lomba sebelumnya kita lakukan topiknya umum ya, jadi topiknya yang penting bagaimana berinvestasi saham, bagaimana go public dilakukan, mendapatkan manfaat apa. Tapi kalau tahun ini kita spesifik karena ESG ini merupakan suatu tren yang sekarang ini juga terjadi di bursa global, maka kita mengangkat tema yang masih in ya, jadi mengenai ESG. Gitu. Okay. Jadi bedanya itu, jadi kita lebih spesifik mengangkat topik mengenai ESG tersebut. Baik, terima kasih Bu Erna, Koordinator Writing Challenge Competition, sekaligus Senior Advisor Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bu Erna. Selamat pagi. Ya.